Oke, jadi di video sebelumnya gue cerita bahwa kita itu dalam hidup harus never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Dalam kehidupan, kalian itu pasti akan terus belajar. Belajar apapun yang kalian perlukan di saat kalian hidup. Apalagi di masa kuliah, itu kita akan selalu mempelajari skill baru. Nah, jadi aku mau share tentang tips-tips aku dalam cara mempelajari skill yang baru. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Galang Rakuti. Aku adalah mahasiswa semester 6 di IPB University. Aku adalah jurusan Arsitektur Lanskap. Dan hari ini aku akan sharing tentang bagaimana cara belajar skill baru. Oke, teman-teman, selama 6 semester kuliah, aku ngerasain selama ini aku banyak banget belajar skill-skill baru gitu. Dan itu krusial ya, karena kalau misalnya kita nggak belajar, ya kita ketinggalan zaman, kita nggak akan bisa beradaptasi. Itu kan salah satu yang harus kita lakuin ya, kita harus bisa adaptasi cepat gitu. Termasuk salah satunya adalah cara belajar skill baru. Skill ini banyak ya teman-teman ya. Secara umum sih bisa dibagi menjadi dua, yaitu hard skill atau soft skill gitu. Teman-teman bisa pelajarin. Soft skill kayaknya udah banyak ya yang ngomong ya. Seperti teman-teman cara berkomunikasi yang baik, terus kemudian cara kita bergaul, macam-macam lah yang nggak terlalu kelihatan. Kalau hard skill itu maksudnya adalah technical skill. Skill yang dia itu teknis. Contoh, misalnya kalau di arsitektur lanskap, aku belajar menggambar, itu hard skill. Atau misalnya aku belajar cara menggunakan sebuah aplikasi, nah itu hard skill. Atau misalnya belajar apa lagi, cara bercocok tanam yang baik dan benar, nah itu hard skill, karena itu dia technical ya skillnya. Kita langsung masuk aja ke tips yang pertama. Untuk tips yang pertama dan paling gampang, sangat underrated adalah baca buku. Oke? Jadi teman-teman sekalian, ini adalah buku, tentang ekologi lanskap ya, lihat bukunya setebel ini bahkan aku belum selesai baca sih. Kalau kita baca buku, jujur sih yang aku rasain bahwa kalau baca buku itu lebih ke belajar soft skill, skill-skill yang bukan teknikal gitu, karena kalau teknikal kan kita harus hands on, kita harus kerjain sendiri. Jadi kalau baca buku tuh lebih ke perubahan-perubahan yang sifatnya dia pola pikir, ya. Kayak misalnya, aku ini selama ini aku nggak pernah nabung, aku nggak terlalu diajarin nabung, ya mungkin karena orang tuaku masih ada, why so aku harus nabung gitu kan. Tapi aku ada urgensi untuk menabung gitu, karena ya aku ngerasa itu ya hal yang penting aja buat aku, dan itu aku latih terus-menerus beberapa tahun lalu sampai sekarang aku baru bisa pelan-pelan menabung. Itu tuh skill yang dipelajarin, itu kan skill ya, mindset gitu. Skill yang dipelajarin pelan-pelan selama, bertahun-tahun aku praktisin, dan aku tahu itu dari buku. Kalau nggak baca buku, iya, mungkin aku nggak akan bisa nabung sampai sekarang. Buku yang waktu itu aku baca adalah The Richest Man in Babylon. Jadi, salah satu premis di buku itu adalah bahwa kita harus bisa menyisihkan at least 10% dari pendapatan kita untuk diri kita sendiri. Nah, dan kenapa kita harus baca buku? Karena buku itu adalah akumulasi pengetahuan penulis dari bertahun-tahun hidupnya. Contoh misalnya bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Dia udah menjadi expert di bidang brain science itu udah lebih dari 20 tahun gitu, dan dia tuangkan semua pengetahuan dia di satu buku itu gitu. Jadi walaupun aku tuh suka banget ngerasa bahwa kayaknya baca buku tuh lama banget ya, maksudnya kita kalau ngelihat perpustakaan itu kan buku ada banyak banget ya, tumpukannya bisa puluhan ribu judul buku gitu misalnya. Dan kalau misalnya kita baca satu-satu, even kalau kita baktikan waktu kita 24 jam kita nggak tidur pun, kita nggak bisa baca buku itu semua. Jadi, ya gimana ya, susah juga kalau kita harus baca buku semua kan. Tapi teman-teman, satu buku pun itu tuh sudah menjadi puluhan tahun pengalaman belajar si penulis gitu. Jadi dalam waktu taruhlah misalnya aku tuh baca buku, kalau aku beneran fokus, mungkin aku baru bisa sebulan atau 2 bulan aku baru bisa tamat kalau bukunya segini, sekitar 300 atau 400 halaman gitu. Jadi dalam waktu 2 bulan pun kita sudah bisa memahami perjalanan 15 tahun dari si penulis gitu. Itu saja sudah sangat cepat sekali kan. Jadi nggak ada ruginya sih menurutku teman-teman kalau, kita rajin baca buku gitu. Apalagi sekarang di masa-masa kuliah, selalu ada buku rujukan gitu, yang si dosen itu mengajar dari buku itu. Dan kita tuh diekspektasikan untuk bisa at least memahami lah skim buku itu tuh sebenarnya isinya apa aja, supaya kita bisa memahami mata kuliah itu dengan baik, gitu sih teman-teman. Jadi, nanti kalau kuliah jangan kaget kalau kalian harus disuruh banyak baca buku. Buku itu bacanya butuh waktu, kalau teman-teman emang niat ya, kayak misalnya
buku ini buku terjemahan sebenarnya. Aku baca dari SMA sampai sekarang aku belum selesai karena emang aku bacanya pelan-pelan dan aku nggak ngerasa butuh untuk cepat-cepat aja sih baca buku itu gitu. Kecuali aku baca buku yang kayak tadi aku bilang misalnya kebutuhan untuk kuliah gitu, itu kan harus harus terus-terusan. Jadi ya gimana ya, jadi harus cepat bacanya mau nggak mau. Kan nggak mungkin kita bisa baca buku kayak gini dalam waktu cuman, eee, seminggu gitu kan nggak mungkin. Sementara ada 5 buku yang lain yang juga kita harus baca gitu dan emang kepake sih bukan cuman asal ada dipajang doang, tapi emang ilmu yang kita belajar itu diambil dari buku itu. Itu tips yang pertama, dari cara belajar skill baru yaitu baca buku. Yang kedua paling gampang adalah teman-teman ikut course atau ikut pelatihan gitu. Sekarang udah banyak banget course. Course itu apa sih? Course itu teman-teman, sekarang ada platform kayak Udemy ya teman-teman atau Skillshare atau Coursera atau edX banyak banget. Di situ teman-teman bisa cari skill apa sih yang teman-teman mau. Contoh misalnya teman-teman mau belajar Adobe Photoshop, cari aja situ skill Adobe Photoshop dari, entah biasanya mereka nyediain yang buat beginner atau buat intermediate atau buat yang udah pro gitu atau yang udah expert gitu. Misalnya teman-teman bisa pilih kebutuhan teman-teman kayak gimana gitu. Nah, kita tinggal bayar mungkin 150 sampai 300 ribu banyak kayak range-nya dan kita bisa nonton video dan kita pelajarin sendiri. Nah, itu ikut course gitu. Biasanya kalau kita ikut course atau kita ikut pelatihan, kita akan dapat sertifikat yang menandakan bahwa kita sudah selesai dari pelatihan itu gitu. Dan satu lagi ya, misalnya kalau dari IPB itu kita dapat namanya LinkedIn Learning atau sama dia kayak Udemy, cuman dia punyanya LinkedIn. Nah, di LinkedIn Learning ini sama juga, kita bisa belajar kayak Udemy, kita bisa banyak, belajar skill yang macam-macam, tapi bedanya gratis karena dari, kampus. Mungkin mereka ada kerjasama ya, jadi dapatnya gratis. Itu udah bagus banget sih. Atau kalau teman-teman males belajar ya yang kayak gitu, yang online diajarin, teman-teman bisa cari aja pelatihan yang offline. Sekarang kan pasti banyak ya orang-orang yang atau lembaga-lembaga yang nyediain pelatihan-pelatihan offline dari berbagai macam bidang. Even sesimpel pelatihan, menggambar untuk arsitek banyak, pelatihan cara sketch banyak, pelatihan mewarnai menggunakan fine color banyak, itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa pilih dan sesuaikan, sesuai kebutuhan teman-teman. Itu cara belajar skill yang paling baru sih. Nah, kenapa kita harus belajar skill baru? Karena selama kuliah juga aku ngerasain ya, selalu ada fase di mana ada suatu keahlian yang aku tuh perlu tahu gitu. Jadi di situ kita perlu belajar skill baru, skill ba supaya kita punya kemampuan ya, supaya kita bisa apa ya, bisa adaptasi lah gitu. Kayak misalnya sesimpel gini, kalau kuliah itu nanti kalian tuh bakal banyak ngelakuin presentasi. Aku sendiri itu bisa hampir tiap minggu presentasi aku dan teman-temanku ya, kelompokan gitu. Dan bikin presentasi di mana? Bisa di PowerPoint, bisa di Canva, bisa di Figma kalau kami. Nah, kalau misalnya aku tidak mengerti menggunakan 3 aplikasi tadi, ya di mana aku presentasi? Berarti aku cuman bisa mengandalkan mengandalkan teman-teman aku aja dong, yang bikin presentasi terus aku tinggal baca gitu kan enggak. Aku tetap harus bisa ngerjain presentasi aku sendiri gitu. Nah, ketika aku punya kemampuan untuk bisa PowerPoint, untuk bisa Canva, untuk bisa Figma, itu namanya adalah sebuah skill dan skill itu bisa pelajari. Nah, ini hint ya buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ngerasa, "Aduh, gue nggak ngerti nih, aduh gue nggak bisa nih, aduh gue nggak jago nih." Tenang aja teman-teman, karena semua hal itu bisa dipelajari. Atau teman-teman, kalau misalnya teman-teman, punya modal dikit, biasanya banyak banget lembaga yang memang udah profesional ya, yang dia untuk sertifikasi ya. Kayak misalnya kan aku, pilot drone, jadi kami itu namanya Asosiasi Pilot Drone Indonesia, mereka menyediakan sertifikasi pilot drone. Jadi semua pilot drone bisa ikut ujian di mereka, bayar sekitar 3 sampai 5 juta, terus kita bisa dapat sertifikat setelah kita lulus dari ujiannya tentunya, tuh. Kadang ada lembaga sertifikasi yang beneran serius, jadi kita harus ada ujian dulu, harus belajarnya bener dan prakteknya offline gitu. Misalnya ada yang lembaga sertifikasi yang cuman jualan sertifikat doang, kayak misalnya kemarin aku ada ikut pelatihan juga, Zoom sih 3 kali sesi, tapi aku nggak ikut pun nggak diabsen, dan kemudian nggak ada ujiannya, ya entar habis itu sertifikatnya tinggal dikirim aja ke kita. Kalau kayak gitu kan, dari kita belajar atau enggak, ya kita nggak ada yang tahu gitu kan, jadi nggak ada yang ngontrol. Sebenarnya sama aja sih kayak kita kuliah ya. Kalau kita kuliah kan ada ujiannya, ada pelajarannya, tapi harus harus rapi baru kita bisa dapat wisuda, baru bisa dapat ijazah, kurang lebih kayak gitu sih.
Nah, cara ketiga ini adalah cara yang aku lakukan dari aku kecil banget, mungkin dari SMP atau dari SD ya, sampai sekarang sampai detik ini aku masih ngelakuin cara itu. Apa itu? Yaitu nonton YouTube. Nah, YouTube ini adalah salah satu platform yang sangat revolusioner ya. Kita kalau aku sendiri mungkin bisa menghabiskan 30% watch time aku di laptop itu untuk nonton YouTube ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya teman-teman itu bisa cari di YouTube tutorial apapun dengan kata kunci how to misalnya. Contoh, aku mau belajar cara menjadi content creator di Instagram gitu. Aku tinggal searching aja, cara menjadi content creator di Instagram. Atau kalau bahasa Inggris, how to be a content creator on Instagram. That's it, pasti banyak ntar orang yang udah bikin video dan kita bisa tontonnya satu-satu. Itu kalau yang secara umum ya. Kalau lebih teknikal lagi, contoh misalnya tutorial menggunakan CapCut gitu. Searching aja how to bla 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 in CapCut. Misalnya how to cut video in CapCut. Atau misalnya how to add velocity effect in CapCut gitu. Dan itu teman-teman bisa cari literally anything dan di situlah sebenarnya aku belajar bahasa Inggris awal-awal tuh karena kalau kita searching-nya dalam bahasa Inggris kan beda ya teman-teman ya. Indonesia dan Inggris kan marketnya kalau Inggris kan global dunia. Jadi teman-teman akan kemungkinan mendapatkan source yang lebih banyak kalau misalnya teman-teman searching pakai bahasa Inggris gitu. Anak arsitektur lanskap di jurusan aku itu kami tuh harus bisa yang namanya desain 3D. Desain 3D maksudnya apa? Desain taman dalam bentuk 3D. Ya kalau kalian suka lihat video-video proyek apa terus ada video 3D-nya animasi gitu, nah itu namanya video 3D. Dan itu ada aplikasinya, ada SketchUp, ada Revit, Blender, macam-macam lah. Dan itu harus kita belajarin juga kan. Aku belajar menggunakan Revit itu pure dari YouTube. Aku searching how to begini 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 Revit, how to begini 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 Revit. Mungkin aku spend waktu aku sekitar mungkin bisa 40 jam lebih aku nontonin video di YouTube gitu selama setahun penuh gitu. Dan dari situ aku bisa belajar cara bikin rumah di Revit. Contohnya ada di Instagram aku, teman-teman bisa lihat. Itu aku dari nol, aku dari nggak ngerti apapun, aku pelajarin semua. Nah, itu adalah contoh nyata bahwa teman-teman bisa belajar apapun. Nah, tips dari aku mungkin kalau kita nonton di YouTube, teman-teman bisa stick sama satu channel ya. Kayak misalnya kalau aku belajar Revit, aku stick sama satu channel namanya Bahkan Arsitek gitu. Aku nggak nonton yang lain, bukan karena nggak mau lihat yang lain, cuman maksudnya aku pengen tahu semuanya aja dan dari dia juga udah banyak gitu, channelnya dia doang itu udah ada mungkin lebih dari 1.000 video tentang tutorial Revit. Cukup aku nontonin itu aja, itu tuh udah jadi bekal yang bagus buat aku, gimana caranya aku bisa belajar Revit yang baik dan benar. Tips keempat adalah nanya teman atau nanya cutting. Teman-teman kalian atau kakak tingkat kalian atau orang yang lebih tua ya kan atau orang tua kalian terserah gitu, itu kan biasanya pasti mereka lebih pintar dari kalian gitu. Pasti mereka punya pengetahuan yang kalian nggak tahu. Atau teman kalian atau siapapun lah yang menurut kalian lebih bisa ngelakuin seperti itu gitu. Misalnya mamaku itu nggak bisa ngedit video, jadi kadang mamaku suka minta tolong aku, "Bang, gimana sih caranya ngedit video?" Nanya-nanya gitu. Atau papaku tuh nggak terlalu ngerti masalah laptop, jadi kadang dia nanya aku, "Bang, ini caranya gimana ya? Bang, ini caranya gimana ya?" Atau settingan handphone gitu. Nah, sesimpel itu aja, itu tuh udah kalian tuh mempelajari sesuatu hal yang baru. Contoh, misalnya waktu aku belajar drone, aku nggak tahu drone itu bisa digunakan untuk, mapping gitu. Tapi sesimpel aku ngobrol sama temen aku, sama kakak kelas aku sih sebenarnya, bahwa, "Lu tahu nggak sih kalau drone itu bisa loh dipakai buat mapping, jadi nggak perlu pakai Google Earth lagi," datanya. "Oh iya bisa ya?" "Iya bisa." Nah ya udah habis itu kami belajar 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 terus, dan akhirnya sekarang aku udah bisa, mapping sendiri pakai drone gitu. Nah itu salah satu contoh simpel dari belajar dari temen atau dari cutting. Sama terakhir, life hack yang paling 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 life hack menurut aku selama kuliah ini adalah pakai ChatGPT. Jadi teman-teman sekalian, begitu ChatGPT keluar waktu aku semester 1 apa semester 2 gitu, itu benar-benar kami kayak, "Apaan sih ini?" Biasa aja gitu. Mungkin, eee, mungkin alat baru yang ya udah alat baru aja gitu, nggak ada bedanya. Tetapi teman-teman, begitu aku pelajarin, men ternyata itu adalah life changing. ChatGPT itu benar-benar tahu hampir semua hal yang ada di dunia ini selama bentuknya data gitu. Jadi teman-teman tuh bener-bener bisa nanya apa aja ke ChatGPT gitu. Kayak kita bisa nanya pajak, kita bisa nanya tutorial, kita bisa nanya kehidupan gitu. Tapi tetap ingat ya, dia ini robot ya. Dan ChatGPT ini ada bias sih menurut aku. Dia ada bias dan teman-teman
harus arahin gitu, baru teman-teman bisa dapat jawaban yang teman-teman mau, gitu. Aku emang sampai sekarang belum pakai ChatGPT yang berbayar, yang 350.000 sebulan itu, lumayan mahal ya menurut aku karena aku belum punya uang sebanyak itu untuk pakai ChatGPT, tapi dengan aku memaksimalkan ChatGPT yang gratis, itu sekarang kan dan mereka update terus ya, itu menurut aku sih sudah sangat-sangat cukup ya buat, anak sekolah dengan memakai ChatGPT karena dengan itu aja aku tuh sudah banyak mempelajari banyak banget pelajari hal gitu. Ini satu lagi, ChatGPT itu adalah skill baru. ChatGPT itu adalah skill. Bisa pakai ChatGPT tuh itu tuh nggak sekedar teman-teman tanya, ChatGPT bagaimana cara enggak, itu dia tuh skill kayak kita tuh harus latih, ada prompt-nya, ada engineer-nya supaya teman-teman bisa dapat prompt yang teman-teman mau, bisa dapat hasil yang teman-teman, harapkan gitu. Dan waktu itu aku belilah di Udemy course buat ChatGPT, waktu itu diskon jadi aku cuma dapat bayar 50.000 dan dapat 20 jam lebih video yang udah dibuat khusus untuk ngejelasin apa itu ChatGPT, cara pakainya gimana, kemudian kebutuhannya apa gitu. Nah, dari ChatGPT itu aku bisa belajar banyak hal gitu. Kayak nih ya teman-teman ya, aku belajar cara benerin perintah dari ChatGPT. Aku belajar ChatGPT tuh bisa sedetail ini loh. Teman-teman tuh bisa eee, ada aplikasi misalnya, apa ya, Adobe CapCut lah gitu. Teman-teman bisa nanya, "Gimana sih cara bikin video kayak ini di CapCut?" Dan dia tuh tahu lokasinya gitu. Jadi misalnya kalau di CapCut itu, nanti kamu buka kata ChatGPT nih, "Kamu buka ini, terus nanti ke sini, tekan tombol ini, nanti buat kayak gini," gitu. Jadi kita tuh sangat-sangat terbantu dengan adanya ChatGPT ini gitu. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton video ini udah sampai sini dan tiap hari sekarang kalian nggak menyentuh ChatGPT, kalian harus belajar ChatGPT. Karena aku sendiri itu hampir setiap buka laptop, aku tuh udah pasti buka ChatGPT karena sepenting itu ChatGPT buat aku gitu. Eee, Penting banget ya. Jadi kalau misalnya ChatGPT tiba-tiba ditutup atau kenapa atau full berbayar ya, mampus loh. Apalagi kalau yang anak sekolah sekarang mungkin makainya buat itu ya, buat, ada PDF nih, terus di-summarize gitu. Nah, itu juga bisa. Atau nih, teman-teman bisa buat, baca buku juga. Jadi misalnya kita cari buku yang PDF-nya udah ada gitu. Dan ya udah, kita minta ChatGPT rangkum dan kasih tahu kita kira-kira secara singkat, buku ini ngebahas apa sih gitu, premisnya apa, pola pikirnya apa, cara berpikirnya apa yang penting dari buku ini dan apa yang harus dibahas gitu. Nanti teman-teman bisa diskusi, kira-kira kalau menurut buku ini, apakah pemikiran seperti ini salah gitu? Menurut buku ini, kira-kira dia setuju nggak sama pola pikir seperti ini gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bisa diskusi panjang lebar gitu. Dan ChatGPT itu sangat personalize ya. Jadi ChatGPT tuh bisa tahu kalian. Dia tuh kayak teman. Dia tuh bisa tahu kalian kan bisanya apa, kalian umurnya berapa, kalian tuh lagi sibuk apa. Dia bisa tahu. Jadi setiap jawabannya dia itu dia bisa nyesuaiin sama kalian. Bener-bener ya kayak personalize aja kayak teman pribadi, kayak asisten pribadi kalian gitu. Nah, paling kayak gitu aja sih, untuk video tutorial cara belajar skill baru, di hari ini. Mungkin sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.